Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2388 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Amin. Yesus di padang gurun selama 40 hari tidak makan, tidak minum. Yesus puasa di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Setelah saudara dibaptis, bukan berarti perjalanan hidup rohani saudara berjalan mulus. Saudara lihat, Yesus setelah dibaptis, dibawa Roh Kudus kemana? Ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, saudara akan mengalami situasi di mana saudara akan dibawa Roh Kudus mengalami padang gurun, mengalami ujian yang luar biasa di dalam kehidupan rohani saudara. Saudara perhatikan, dalam keadaan yang sulit pada saat itu, Yesus puasa 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum.
Lalu sudah waktunya, firman Tuhan ini katakan, ia lapar. Iblis datang, saudara. Iblis datang untuk apa? Mencobai Yesus. Saudara, pencobaan itu adalah cara-cara untuk menjatuhkan. Saudara, kalau kita jatuh, kita kalah di saat kita dicobai, itu namanya jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita berhasil melewati semua pencobaan itu namanya lolos ujian. Kalau kita lolos ujian itu, berhasil melewati semua pencobaan-pencobaan itu, maka kita akan naik level, saudara. Amin. Kita akan naik kelas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat cara-cara iblis mencobai Yesus. Kenapa kita harus pelajari ini? Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Karena apa, saudara? Karena trik siasat iblis ya sama seperti yang mereka pakai kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat cara-cara iblis mencobai Yesus. Yang pertama, saudara, iblis tahu apa yang Yesus butuhkan. Perhatikan ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan apa? Dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Iblis tahu waktu dan momen yang tepat di mana Yesus lapar, makanya dia datang untuk mencoba Yesus dan berkata, ayat 3, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa Yesus, dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan dia datang ke dunia ini menjadi seperti kita manusia. Dia yang adalah Allah, pencipta, dan dia menjadi sama seperti kita. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebutuhan manusia, Yesus lapar. Dan di dalam Yesus ada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa yang iblis katakan itu. Tetapi saudara lihat, Yesus tidak melakukan apa yang diminta oleh iblis. Karena Yesus lebih taat kepada Allah, Bapanya, daripada taat kepada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tidak bisa mengubah batu jadi roti? Sangat bisa. Betul? Sangat bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada makanan. Saudara, kita makan paling hanya bertahan sehari 2 hari dalam perut kita, lalu kita pergi ke toilet, saudara, untuk membuang apa yang kita makan. Tapi firman Tuhan itu bersifat kekal. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Ada berapa banyak orang yang tadinya Kristen, tapi jatuh dalam pencobaan karena apa? Perut lapar. Akhirnya apa? Gara-gara sembako, saudara, menyangkal Yesus. Ada beberapa tempat di daerah-daerah mayoritas Kristen yang daerahnya sangat-sangat kering, kehidupan perekonomian mereka sangat sulit, dan orang-orang Kristen pada saat itu mereka masa bodoh, lebih mementingkan diri mereka sendiri tanpa mau peduli dengan orang-orang yang seiman yang sedang dalam penderitaan. Karena gereja tidak mau membantu mereka yang seiman, yang sedang ada dalam kesusahan, datanglah orang-orang, saudara-saudara kita dari seberang, datang memberikan bantuan sembako. Akhirnya apa, saudara? Mereka banyak yang menjadi orang yang murtad, meninggalkan Yesus hanya karena perut mereka. Hanya karena lapar, akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu lebih penting daripada makanan. Firman Tuhan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin.
Saudara, kalau firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, saudara. Kita tidak akan kelaparan, sebab Tuhan akan memelihara kita. Asalkan firman Tuhan itu memang betul-betul tinggal dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir. Betul mungkin hidup kita susah, tapi Tuhan akan pelihara. Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Saudara dengar ini baik-baik. Yang mau melihara kita Tuhan, bukan iblis. Amin. Makanya kita harus lebih taat pada Tuhan daripada permintaan atau perintah dari si iblis. Saudara dan saya harus lebih taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara, yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, iblis tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya iblis menggodai Yesus dengan apa? Tawaran kekuasaan. Iblis menawarkan kekuasaan, kemuliaan, dan kemegahan serta kemewahan. Saudara lihat ayat 5 sampai ayat 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran iblis kepada Yesus, semua yang Yesus lihat, baik itu kerajaan, kemuliaan, kemewahan, kemegahan, akan iblis berikan kepada Yesus kalau apa? Kalau Yesus menyembah iblis. Saudara, ini yang selalu saya katakan kepada jemaat sebulan ini. Hati-hati. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya ingin mengejar kemewahan, mengejar harta dunia. Akhirnya apa saudara? Mereka menyembah iblis. Mereka dibuat sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha mereka, dengan komunitas mereka. Akhirnya mereka semakin jauh dari Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, betul mereka mungkin punya banyak sekali rejeki. Kelihatannya mereka dalam tanda kutip bahagia, hidup dalam kelimpahan. Kelihatannya mereka menikmati hidup mereka, padahal mereka tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Mereka orang Kristen, tetapi mereka enjoy dengan kehidupan mereka yang sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara orang Kristen, tetapi saudara tidak beribadah di gereja setiap hari Minggu, saudara menyembah iblis. Dan saya mau bilang saudara, tidak ada yang gratis. Kalau saudara menyembah iblis, semua yang saudara miliki juga akan hilang dalam sekejap. Saudara akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Karena waktu-waktu kita yang harusnya datang beribadah kepada Tuhan, tetapi apa? Kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Kita akan bayar mahal itu, saudara. Saudara, kalau belajar tentang kenapa orang-orang Israel itu harus ada di pembuangan, diperbudakan, saudara, begitu lama. Karena mereka meninggalkan waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sibukkan dengan kesibukan mereka. Mereka merasa hebat, kuat. Mereka bisa mampu. Mereka merasa, wah mereka sukses tanpa Tuhan. Akhirnya apa sudah? Mereka harus membayar mahal. Apa yang mereka tinggalkan, yaitu waktu-waktu beribadah kepada Tuhan. Mereka membayarnya dengan sangat mahal.
Semua yang mereka miliki habis dalam sekejap. Dirampas, dirampok oleh musuh-musuh mereka. Dan mereka jadi gembel lagi, saudara. Dan dalam keadaan seperti itu mereka kemudian sadar. Mereka datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan lagi. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan mereka. Makanya saudara, jangan tergoda dengan dunia ini. Karena apa, saudara? Langit dan bumi ini akan lenyap. Yang akan tetap tinggal, tetap adalah firman Tuhan dan kebenarannya. Amin. Makanya saudara, mari hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Jauhkan saudara Allah-Allah asing yang berhala-berhala itu, jauhkan dalam kehidupan saudara. Dan sembahlah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini iblis tahu orang mengejar apa? Kemewahan. Orang mengejar saudara bagaimana supaya cepat kaya dengan cara instan, saudara. Saudara, iblis tahu itu kebutuhan manusia. Makanya banyak orang tiba-tiba saudara kaya mendadak, saudara. Nggak taunya pergi ke gunung apa itu untuk meminta rezeki katanya, supaya usahanya lancar dan sebagainya, saudara. Dan saya mau bilang, orang-orang yang seperti itu, saudara, mereka akan membayar dengan sangat mahal. Orang-orang di sekitar mereka akan satu persatu hilang. Dan terakhir, nyawa orang itu yang akan hilang. Membayar semua dengan sangat mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan tergoda dengan tawaran iblis. Kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, saudara harus kerja keras. Amin. Saudara juga harus memprioritaskan Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Jangan sampai saudara, Tuhan nomor 2. Tuhan harus prioritas. Tuhan harus yang nomor 1. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, iblis mau Yesus itu jatuh dalam dosa. Ingat bahwa Yesus adalah Allah sejati dan juga manusia 100%. Jadi tujuan iblis mencoba Yesus untuk apa? Supaya Yesus jatuh dalam dosa. Dalam hal apa? Mencobai Allah. Ayat 9 sampai ayat 12, perhatikan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa iblis mau supaya Yesus jatuh dalam dosa dengan cara Yesus mencobai Allah. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Berapa banyak orang Kristen mencobai Tuhan dengan cara apa? Oh, saya mau beriman, ambil kredit rumah, kredit mobil yang paling bagus, properti yang mewah, yang paling strategis dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berkata, saya akan beriman. Tuhan pasti akan sediakan setiap bulannya. Tepat pada waktu pembayaran, Tuhan sediakan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pendapatan persembahan 100.000, lalu saudara beriman untuk membeli tanah 100 miliar, itu kan saudara mencobai Tuhan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mencobai Tuhan dalam hal-hal seperti itu. Saudara, bukannya kita gak percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya. Tapi saudara, kalau dalam hal itu, saudara berkata kalau Tuhan tidak jawab tahun ini, saya akan mundur dari pelayanan. Saudara mencobai Tuhan. Banyak orang kan seperti itu. Kalau saya tidak sembuh, kalau Tuhan gak kasih saya anak tahun ini, saudara mulai mencobai Tuhan. Saudara mulai todong Tuhan. Saudara mulai paksa Tuhan dengan memakai pola pikir saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan mencobai Tuhan alam. Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, jangan mencobai Tuhan alam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis memakai cara yang sama kepada kita. Dia pakai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Dengan cara apa? Mencobai Tuhan alam. Bapak Ibu Saudara bertobat. Amin. Hari ini kita belajar saudara, ada pelajaran yang menarik dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa apa yang diminta iblis, Tuhan Yesus tidak turuti. Kenapa? Karena Yesus lebih taat kepada perintah Allah Bapanya daripada apa yang diperintahkan iblis. Amin. Jadi kita harus lebih taat pada perintah Tuhan daripada apa yang diminta iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang dipakai iblis itu firman Tuhan. Dia mengutip firman Tuhan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana mengutip ayat firman Tuhan, padahal untuk mencobai kita. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Banyak orang, bahkan saksi Yehova, Mormon, mereka itu kan punya kitab sendiri. Tapi coba sudah perhatikan, cara-cara mereka untuk menarik jiwa, mereka pakai ayat firman Tuhan dulu. Sehingga kita terjebak, oh iya ini sesuai dengan firman. Nanti kalau kita sudah dicuci otak, kita sudah percaya kepada ajaran mereka, saudara, baru mereka giring kita. Meninggalkan Alkitab dan percaya kepada kitab suci yang mereka sucikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Banyak orang mengutip, pakai firman Tuhan, tapi ternyata mereka dipakai iblis untuk mencobai saudara. Makanya saudara hati-hati. Lihat dan perhatikan, apakah yang diminta ini untuk keinginan tubuh kita, keinginan duniawi kita, atau keinginan Tuhan. Saudara harus perhatikan ini. Kalau itu hanya untuk keinginan pribadi kita, daging kita, tubuh kita, itu pasti perintah dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tergoda. Saudara harus kuat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, iblis tahu apa yang Yesus butuhkan. Iblis tahu juga apa yang saudara dan saya butuhkan. Makanya dia uji kita di sana. Yang kedua, iblis tahu Yesus adalah Mesias, Raja. Makanya iblis tawarkan kekuasaan, kemuliaan, dan kemegahan. Iblis juga menawarkan itu kepada saudara dan saya. Makanya saudara jangan tergoda. Iblis mau Yesus berdosa dengan cara mencobai Allah. Cara yang sama iblis gunakan untuk kita jatuh dalam dosa. Dengan cara apa? Mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pelajari. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saya berdoa kita semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua, sudah meneguhkan, sudah menguatkan, menegur dan memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan terus menyertai mereka hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.